Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darqi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama bisa duduk mempelajari, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, berkata itu para malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu sama sekali lana bagi kami, illa ma, kecuali sesuatu, 'allamtana, yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, yaitu engkau, al-alimu, adalah yang maha mengetahui, al-hakimu, yang maha bijaksana. Setelah Nabi Adam alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, yaitu diajari tentang semua nama benda, baik yang ada saat itu atau yang belum ada sampai hari kiamat. Semuanya diajarkan nama-nama itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga bahasa, semua bahasa diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sebagian ahli tafsir itu mengatakan semua nama anak turun Nabi Adam, kita semua itu dengan berbagai macam nama, enten sing jenenge napa semacam-macam, baik orang Arab ataupun non Arab, semua manusia dengan semua namanya, padahal belum lahir semua ini, tapi semuanya itu diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Misalnya enten wong namanya Paijo, nanti lahir di tahun 2024 di desa sebelah sini, itu semuanya dikasih tahu oleh Allah. Sesuatu yang belum terjadi, anak turunnya, nama-namanya, nama-nama benda beserta manfaatnya, semuanya dikasih tahu dan dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai mukjizat beliau. Ketika itu, setelah Nabi Adam diajari semua nama, al-asma'a kullaha, kemudian para malaikat disodori. Malaikat ditanya oleh Allah, ini namanya apa? Bahkan di tafsir itu disebutkan sendok, nama sendok dikasih tahu.
piring dikasih tahu, mangkok dikasih tahu. Nah, malaikat ditakoki macam-macam seperti itu yang mboten ngertos. Malaikat itu cuman tahu ilmu yang telah diajarkan oleh Allah. Kalau ilmu seluk-beluk tentang bumi dan apa yang akan terjadi di bumi nanti, keturunan Nabi Adam gimana belum dikasih tahu oleh Allah. Maka ketika ditanya ini namanya apa wahai malaikat, gelas misalnya, malaikat betul ngertos, nggak tahu namanya apa. Mereka menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Allah, kami tidak punya ilmu sama sekali, tidak punya pengetahuan sama sekali, kecuali hanya sesuatu yang telah Engkau ajarkan. Malaikat itu ya gak ada ilmu, cuman tidak seperti ilmu yang diketahui, dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam. Innaka antal alimul hakim, hanya Engkau ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Para ulama mengatakan di ayat ini setidaknya ada 3 pelajaran. Yang pertama, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya malaikat ketika terjadi diskusi dengan Allah, mereka bertanya ini itu bukan karena malaikat itu melawan Allah, itu enggak. Karena memang malaikat saat itu ditanya oleh Allah dan disuruh jawab. Ibarat orang itu kayak musyawarah, tanya jawab. Memang malaikat disuruh jawab saat itu. Bukan berarti malaikat kok banyak protes ya malaikat. Allah mau menciptakan khalifah, pengganti, pengelola di muka bumi, malaikat malah protes. Ya, seakan-akan protes. Itu bukan berarti malaikat melawan Allah, bukan. Itu cuman memang terjadi diskusi di situ. Nah, diperintah oleh Allah untuk menjawab. Nah, kata ulama di dalam ayat ini, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setidaknya ada 3 pelajaran. Yang pertama, innal ma'arifa makhluqatun lillahi ta'ala wa annahu huwal muallimul awwal fil kaun. Sesungguhnya semua ilmu itu diciptakan oleh Allah, dan Allah lah yang mengajari semua ilmu. Jadi awal sumber semua ilmu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan ke Nabi Adam, Nabi Adam diajarkan kepada keturunannya dan seterusnya. Bahkan termasuk ilmu cara untuk mencari nafkah, itu juga Allah ajari kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diajari oleh Allah cara-cara untuk mencari nafkah atau bekerja, yang mana kemudian Nabi Adam ini ngajarkan kepada anak turunnya sampai sekarang dan terus berkembang. Itu awal mulanya yang ngajari adalah Allah subhanahu wa ta'ala, diterima langsung oleh Nabi Adam alaihissalam. Sampai sekian ribu macam pekerjaan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam, terus bersambung terus menerus hingga anak cucunya saat ini. Ada jumlahnya nih, cuman saya lupa. Ada sekian ribu pekerjaan cara mencari nafkah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, innahu la sabila ila ma'rifatil mughayyabat illa bi ta'limillahi ta'ala. Sesungguhnya tidak akan pernah bisa diketahui segala sesuatu yang gaib kecuali dengan ajaran atau izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat, walaupun malaikat mereka tidak menguasai dan tidak tahu
apa yang akan terjadi di bumi ini ke depannya itu bagaimana, mereka tidak akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang gaib. Jadi sesuatu yang gaib itu nggak bisa diketahui oleh para malaikat dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Nah, jangankan hanya orang pintar, apalagi cuman orang pintar tanda kutip, tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya dulu sempat viral, nek jenengan masih imut, masih ingat, kalau sudah tahun jam 9 bulan 9 tahun 1999 kiamat datang. Dulu kan pernah nih 99 apa 10 zaman dulu itu sempat viral nih. Ada yang ketakutan ini, ketakutan itu. Enak sing wis siap-siap buat bunker. Engko nek kiamat aku nggawe cor-coran, mlebu ning cor-coran ben aman. Nah, rumangsane kiamat cuman gempa bumi tok ngono piye. Itu semuanya jelas dusta, tidak ada yang tahu, apalagi kok kiamat. Tidak ada yang tahu sesuatu yang belum terjadi, karena itu adalah sesuatu yang gaib, kecuali hanya Allah. Jangankan orang pintar, malaikat saja tidak bisa tahu, kecuali mereka para malaikat, para nabi, orang-orang pilihan Allah yang diberitahu oleh Allah, baru mereka tahu sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang gaib. Termasuk Rasulullah SAW, beliau pada dasarnya tidak tahu sesuatu yang gaib karena itu urusan Tuhan, tapi sudah dikasih tahu oleh Allah, akhirnya Rasulullah itu tahu. Bahkan di hadis menyebutkan hari kiamat itu nanti datangnya adalah hari Jumat. Itu Rasulullah dikasih tahu. Akhirnya tahu sesuatu yang sebetulnya itu urusan Tuhan, sesuatu yang gaib, tapi bisa tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih bocoran sama Nabi, hari kiamat itu adalah datangnya nanti pasti di hari Jumat. Cuman Jumat bulan apa, tahun berapa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dikasih tahu pun beliau tidak ngasih tahu, cuman bocori dino Jumat saja. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah itu maha mengetahui sesuatu yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah tidak menampakkan, tidak memberitahu sesuatu yang gaib kepada siapapun, mau manusia, mau lainnya, bahkan malaikat. Allah tidak ngasih tahu sesuatu yang gaib itu. Illa man irtadha, kecuali mereka yang Allah ridhoi, mir rasul, dari para utusan, malaikat atau nabi, rasul yang Allah ridhoi, baru dikasih tahu sesuatu yang gaib. Nah, kalau Nabi Muhammad paling banyak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Al-Imam Al-Busiri mengatakan, fa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, qasidah burdah itu dibaca oleh semua ulama atau orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Niku biasanya membaca qasidah burdah di beberapa waktu tertentu. Nek ten pondok kula dibaca setiap malam Jumat ba'da maghrib. Kalau di pondok-pondok yang lain mungkin di waktu yang lain. Itu qasidah burdah, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat isinya itu luar biasa. Dan termasuk salah satu isinya adalah menggambarkan apa? Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Dan termasuk ilmumu wahai Nabi Muhammad, ilmal lawhi wal qalami,
kalau diatofkan di depannya fa inna min judika dunya wa dzurrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Jadi isimnya inna. Termasuk ilmumu wahai Nabi Muhammad adalah ilmu lawhi wal qalami. Engkau mengetahui lauh al dan kolam, pena al-qalam, yang mana pena itu diciptakan oleh Allah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi sampai hari kiamat, sampai semuanya ditulis oleh makhluk yang namanya al-qalam, makhluk pena yang namanya al-qalam. Tapi buatan kodus penanya kita kecil itu buatan, niki yang tahu Allah bentuknya kayak apa pena itu. Itu pena nulis di lauhil mahfud, ditulis semuanya, semua yang akan terjadi. Subhanallah, di qasidah ini beliau mengatakan Rasulullah itu mengetahui ilmu tentang al-qalam, yang ditulis oleh qalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, mereka gagal faham. Mereka menuduh Imam Busiri yang mempunyai burdah itu melakukan syirik karena menganggap Nabi Muhammad tahu sesuatu yang gaib tentang kolam dan lauhil mahfud, yang mana itu urusan Tuhan. Ini namanya orang gagal faham, menuduh Imam Busiri dan semua yang mengamalkan burdah, percaya dengan burdah adalah orang-orang yang syirik. Kenapa? Karena menganggap Nabi Muhammad mengetahui rahasia al-qalam, rahasia lauhil mahfud, yang mana itu adalah urusan Tuhan. Padahal di ayat Quran disebutkan tadi, memang Allah nggak ngasih tentang sesuatu yang gaib kepada siapapun, nggak diberitahu oleh Allah, illa man irtadha, kecuali yang Allah ridhoi. Termasuk salah satunya siapa? Ya jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan, mensyirikkan, apalagi membid'ahkan siapapun. Nek di luar ahlus sunnah jamaah itu gampang, bid'ah, kafir, syirik, padahal salah faham, dia sendiri yang salah faham, menuduh ulama-ulama besar melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, subhanaka la ilma lana, kami enggak punya ilmu ya Allah kecuali yang Engkau beritahu, yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Menunjukkan sesuatu yang gaib enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah, dan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, dari ayat ini adalah innal wajiba ala man su'ila an ilmin an yakula illam ya'lam Allahu a'lam aw la adri. Sesungguhnya yang wajib bagi orang yang berilmu, khususon ilmu agama, para ulama, kalau ditanya sesuatu pertanyaan kok enggak tahu, wajib ngomong enggak tahu. Jangan sok tahu akhirnya asal jawab. Wah, itu berbahaya itu. Para ulama kalau memang pas ditanya kok enggak tahu, jangan malu untuk ngomong saya belum tahu. Wallahu alam, saya belum tahu. Ini termasuk ciri khas para ulama yang menjadi pewarisnya Rasulullah itu, kalau ditanya dan dia memang belum tahu, dia ngomong nggak tahu dan tidak malu sama sekali. Ini sebagaimana malaikat ditanya oleh Allah, malaikat ini apa namanya? Gelas. Ditakoki gelas, malaikat gak ngerti. Malaikat ini apa? Malaikat padahal yang sudah sekian ribu tahun diciptakan, yang sudah sekian ribu tahun ibadah sama Allah, ditanya sesuatu yang Nabi Adam baru diciptakan aja tahu, tapi mereka tidak tahu. Mereka jawabnya apa? Subhanaka la ilma lana, kami nggak punya ilmu ya Allah, kami nggak tahu ya Allah. Ini akhlaknya malaikat, ditanya sesuatu yang memang betul-betul mereka nggak tahu, mereka jawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak tahu ya Allah kecuali ilmu yang telah Engkau beritahu kepada kami. Nah, ini akhlaknya para malaikat ini wajib dipakai oleh mereka, orang-orang yang berilmu, khususnya lebih-lebih orang-orang yang berilmu dalam ilmu agama, para ulama. Kalau ditanya jangan asal jawab, tapi harus betul-betul mengetahui jawabannya, jelas dari kitab mana,
Jangan asal-asalan. Kalau memang remeng-remeng atau lupa atau ndak jelas, dulu kayaknya ndak usah kayaknya. Allah alam, belum tahu. Jangan malu untuk ngomong la adri, saya belum tahu. Dikatakan oleh ulama, la adri nisful ilmi. Omongan saya belum tahu itu adalah separuh ilmu. Makanya para orang-orang soleh dahulu, mereka kalau ditanya sesuatu yang nggak tahu, mereka ngikuti madhabnya malaikat tadi itu. La ilma lana, kami nggak tahu ya, kami nggak tahu, kami belum tahu. Dicari dulu baru ketemu, nanti dijawab. Kenapa? Karena masalah agama ini luar biasa, Pak. Para ulama hati-hati dalam menjawab. Jangan asal jawab kalau memang belum tahu. Apalagi yang bukan ulama, orang awam, malah kadang-kadang sok tahu. Ini boleh apa tidak? Oh boleh, itu menurut saya boleh. Loh, kok menurut saya? Dari kitab mana? Dari dasarnya dari mana? Makanya Imam Ghazali mewanti-wanti dalam kitab Ihya-nya itu beliau mengatakan sampai seperti ini. Fal ammiyu law yazni wa yasriku kana khairan lahu min ayyatakallama fil ilmi. Orang awam, orang biasa, bukan ulama, law yazni, andaikan dia berzina, au yasriku, atau mencuri, kana khairan lahu, itu jauh lebih ringan bagi dia pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah, min ayyatakallama fil ilmi, daripada dia berbicara tentang ilmu padahal dia belum mengetahuinya. Nanti yang halal bisa jadi haram. Oh, nggak boleh itu. Yang boleh, yang halal diharamkan. Oh, bahaya nih. Yang halal diharamkan, atau dibalik, yang haram dihalalkan. Yang boleh dia jawab tidak boleh, yang tidak boleh dijawab boleh. Itu bisa keluar dari Islam, kufur. Mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram, jawab tanpa dasar ilmu. Kalau sampai salah, itu bisa keluar daripada agama Islam. Gusti Allah ngalalno, malah dia jawab haram itu, menurut saya itu haram itu. Loh, piye toh? Allah menghalalkan, ini malah mengharamkan. Kalau terjadi seperti itu, maka dia keluar dari agama Islam alias kufur, perlu syahadat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai beliau mengatakan seperti ini, andaikan zina, nyuri itu lebih ringan daripada ngomong ilmu padahal tidak punya ilmu. Makanya kata beliau apa? Urusan ilmu wa yatsrukul ilma lil ulama. Orang awam itu kalau sudah urusan ilmu agama, ikuti ulama, selesai. Dan ini juga dipakai di semua ilmu. Semuanya itu ada ahlinya. Ahli ilmu agama ya ulama, ngikuti ulama pasti benar, sudah selamat. Dalam ekonomi ngikuti ahli ekonomi, yes, benar, selamat. Dalam bidang apalagi, semuanya. Bukan hanya kita orang Islam, orang kafir itu pola pikirnya, logikanya pun semacam ini, Pak. Tidak ada orang kafir itu kalau bicara ekonomi dia ngikuti orang yang ahli lainnya, sehingga nyambung, betul enten. Karena itu kata Imam Ghazali, untuk orang awam ngikuti ulama selamat. Jangan jawab sendiri, apalagi ada ulama yang sudah mengatakan iya, dia mengatakan enggak. Wah, ini berbahaya ini. Bisa jatuh ke dalam kekufuran. Karena ilmu itu ibarat lautan, kata Imam Ghazali. Orang yang bisa renang di lautan harus orang-orang yang benar-benar bisa renang, atau dia punya pelampung, dia punya pengamanan, dia punya pelampung, atau dia pakai sampan atau aman ya pakai kapal. Tapi kalau orang itu tidak bisa renang, tidak punya pelampung, tidak punya kapal, kok berani di tengah lautan, ya sebentar lagi binasa, mati. Nih, siap-siap aja binasa. Begitu juga orang gaya bicara tentang ilmu, padahal dia tidak punya ilmu,
apalagi sampai ngelawan ulama. Ulama mengatakan iya bener ini, tapi dia mengatakan oh itu palsu. Wah repot ini. Ini kayak orang awam yang nggak bisa renang tapi nyemplung di tengah segoro. Wah sebentar lagi dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang awam itu berzina Pak, dia tahu zina itu haram, dosa. Ketika dia berzina, faham nek zina itu dosa, gak mungkin halal. Dalam hatinya jelas ini perbuatan dosa, dia tahu itu maksiat dan dia tahu itu salah, itu haram, tahu. Kalau orang mencuri Pak, sama orang mencuri itu pas sak bodoh-bodohne wong Islam, nek nyolong pasti reti iki dosa. Tapi kalau orang bodoh bicara agama, oh ini halal, dia rumongso bener, padahal salah besar. Akhirnya dia keluar dari agama tanpa dia sadari. Na'udzubillah min dzalik. Kalau maksiat sebesar apapun dosanya, dia nggak akan keluar dari agama Islam, nggak akan murtad, karena dia tahu itu dosa pasti. Tapi kalau orang bicara ilmu, yang halal bisa haram, akhirnya dia keluar dari agama Islam tanpa disadari. Karena apa? Karena nggak merasa salah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini pelajarannya, kalau para ulama ditanya sesuatu dan memang belum tahu, jangan malu untuk mengucapkan saya belum tahu. Ini untuk ulama, apalagi yang bukan ulama, yang orang biasa kok ditanya opo jawab kabeh, khususnya masalah agama. Nek belum tahu jangan jawab, tidak boleh, berbahaya itu. Karena urusan agama ini apalagi berkaitan dengan halal haram ini boleh apa tidak, itu berkaitan dengan apa? Tanggung jawab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sendiri dulu pernah ditanya. Rasulullah dulu pernah ditanya dan beliau pun mengatakan la adri, nggak tahu, belum tahu. Sampai suatu ketika ada riwayat Nabi itu ditanya ayyul biqa'i syarrun, wahai Nabi, tempat mana yang paling jelek wahai Nabi, di muka bumi ini posisi tempat mana yang paling jelek? Maka beliau mengatakan la adri, saya belum tahu, saya tak tanya Jibril dulu. Nunggu beberapa waktu, beliau ketemu Jibril, tanya. Jibril ditanya, wahai Jibril, tempat yang paling jelek di muka bumi itu apa Jibril? Saya belum tahu ya Rasulullah, bentar saya tak tanya Mikail. Jibril belum tahu pun ngomong nggak tahu, tanya malaikat Mikail. Setelah itu dijawab, setelah itu diberitahu dibawa oleh Jibril, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya khairul biqa'il ardi khairul biqa'il al masajid wa syarruhal aswaq. Wahai Rasulullah, tempat terbaik di muka bumi adalah masjid, dan pertanyaan yang kemarin tuh tempat terjelek di muka bumi adalah pasar. Pasar itu tempat terjelek. Wah, ini wong pasar aja ngamuk sih, itu terangno. Kenapa? Karena pasar niku biasanya tempat orang nipu, ngurangi timbangan, nipu atau ngapusi biasanya, kebanyakan. Ya ada yang jujur, ada. Tapi ngurangi timbangan, terus ngomong, oh ini wes tak kei sampean tak kei murah, padahal ya larang asal itu. Intinya apa itu? Nipu, dusta itu tempatnya di pasar. Makanya pasar itu adalah salah satu tempat terjelek di muka bumi, karena tempat orang-orang nggak jujur biasanya. Tapi nek ten mriki Karang Mulya ya muga-muga akeh sing jujur. Amin Allahumma amin. Imam Malik terakhir niki nek diceritakno kabeh panjang. Rasulullah pernah ditanya nggak tahu, beliau jawab la adri. Imam Malik itu pernah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik itu ditanya 48 pertanyaan ketika majelis ngeten niki. Yang bisa beliau jawab cuman 16. Sisanya 38 beliau mengatakan la adri wallahu a'lam, saya belum tahu. Imam Malik ini guru besarnya Imam Syafi'i. Beliau punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal yang dalam manaqibnya hafal 1.000.000 hadis. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Niku hafal 1.000.000 hadis. Bayangno
Ini cucu murid aja seperti itu alimnya, apalagi kok Imam Maliknya. Itu aja 48 pertanyaan disodorkan ke beliau ketika majelis ngeten iki yang cuman dijawab 16 aja. Yang 38 beliau angkat tangan, saya belum tahu. Tempo, saya cari dulu jawabannya. Subhanallah, ini orang-orang dulu. Nah, orang sekarang kadang-kadang ditanya ngomong jawab tidak pernah, tidak bisa. Apalagi kalau di TV udah di syuting live, ditanya ngomong kabeh wis. Kadang salah cangger, sementing ketok-ketok alim, alamah, pinter, padahal jawabannya kadang-kadang ngawur, salah semua, nggak sesuai dengan yang ada di kitab. Karena itu, nah inilah pelajaran diantaranya, kalau tidak tahu seperti malaikat, la ilma lana, ngomong nggak ngerti, ngaku dan jangan malu. Terutama para ulama, begitu juga kita orang awam, kalau ditanya tentang sesuatu apapun itu, urusan duniawi atau apa, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Lebih-lebih kok masalah urusan agama, jangan gegampang, bahaya itu. Kalau tidak tahu maka bilang tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 pelajaran di ayat ini. Jadi kesimpulannya 3 ini. Pertama, ilmu itu semuanya hakikatnya dari Allah, kemudian diajarkan kepada manusia melalui Nabi Adam turun temurun sampai sekarang. Kemudian nomor 2, apa itu, tidak ada yang tahu sesuatu yang gaib kecuali Allah, dan kecuali mereka yang dipilih oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak tahu sesuatu maka jangan sungkan, jangan malu untuk ngomong nggak tahu. Lebih-lebih para ulama, mereka kalau ditanya tidak tahu maka jangan malu untuk ngomong tidak tahu. Kenapa? Karena itu menunjukkan ketakwaan seseorang. Dia jujur, belum tahu ya ngomong belum tahu. Itu justru ciri khas ulama. Bahkan perkataan saya belum tahu itu adalah separuh ilmu. Semoga kita semua dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma